terlepas dari konteks pengembangan visi Politeknik Negeri Manado yang berpayung kepada visi Kabinet Indonesia Maju, kerangka pelaksanaan pembangunan IPTEK 2020-2024 dari Kementerian Riset dan BRIN, dan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2035. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini visi Kabinet Indonesia Maju yang diantaranya kita bisa melihat ada revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan ekonomi produktif, pengembangan kebudayaan, dan birokrasi yang bersih. Kemudian dari Kementerian Ristek, Teknologi, dan BRIN, kita melihat bahwa upaya-upaya penelitian ini harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Harus ada komersialisasi dari penelitian-penelitian yang dikembangkan. Sementara peta jalan sistem pendidikan 2020-2035, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pada 2035 membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, visi ini memberikan spirit yang baru, yaitu sebuah otonomi bagi kampus dan sebuah jaminan untuk melaksanakan pengelolaan kampus dengan spirit merdeka. Dalam 30 tahun, lanjut slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, dalam 30 tahun, Politeknik Negeri Manado mengalami transisi yang cukup luar biasa. Dari program Diploma 2 ke Diploma 3, dan sekarang sedang mempersiapkan Master Terapan. Kemudian pada awalnya kita mengajar secara penuh, tetapi juga sekarang kita dilibatkan secara penuh dalam penelitian. Dulu mahasiswa kita, alumni kita itu menjadi job seeker, tapi sekarang mereka harus menjadi job creator. Dulunya mereka kita produce sebagai graduates yang ketika lulus langsung berhenti, tetapi sekarang mereka dirancang untuk menjadi learner, continuous learner, menjadi pembelajar yang abadi. Slide berikutnya. Dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun kita melihat perkembangan yang luar biasa di Politeknik Negeri Manado dari segi jumlah mahasiswa. Wisudawan kita berkembang, jumlah peminat kita berkembang, dan ini memberikan harapan bagi kita ke depan. Slide berikutnya. Dalam waktu kurang dari 6 tahun, kita melihat alumni kita tersebar di seluruh dunia. Mulai dari Denmark, Amerika, dari bagian Seattle, Washington, kemudian di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Lulusan Politeknik telah ternyata berjaya di mana-mana. Ini memberikan harapan yang sangat positif bagi kita. Kemudian dari sudut kerjasama internasional, slide berikutnya, kita melihat bahwa ada banyak universitas dunia yang menerima mahasiswa kita. 4 diantaranya ditempatkan, 5 diantaranya ditempatkan di Amerika, 1 diantaranya ditempatkan di Inggris, 2 diantaranya ditempatkan di Taiwan dalam program 3+1+I, yaitu 3 tahun di Politeknik, 1 tahun di salah satu uni yang ada di Taiwan, dan 6 bulan mereka melanjutkan internship. Maka berdasarkan pertimbangan ini adalah peta penelitian kita yang cukup berkembang. Jadi dengan demikian saya tidak akan menetapkan visi baru, sekali hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Tetapi visi itu saya terjemahkan dalam 4 misi. Misi yang pertama, transformasi implementasi Tridharma. Tridharma kita yang dulu berorientasi pada input, pada output, sekarang dia harus berorientasi pada outcome. Pertama, kurikulum harus berbasis industry based kurikulum. Kurikulum kita tidak dapat lagi secara formal hanya dikembangkan di Politeknik. Kedepannya yang akan mengikuti magang dan para praktisi, mereka itu yang berhak mengubah kurikulum. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan kita tidak sepenuhnya lagi dosen-dosen yang fresh graduate atau yang sudah mengajar di Politeknik. Tenaga kependidikan kita itu harus mengikuti magang, dan kemudian beberapa persen diantaranya harus ada praktisi. Karena sekarang muaranya harus bermuara kepada praktisi. Fasilitas berbasis industri focused facility, dalam bentuk teaching factory yang belum sempat kita wujudkan, tetapi kita sudah punya embrio untuk itu yang belum kita kembangkan. Yang berikut, layanan akademik yang efisien dan efektif, e-academic service, di mana
Para pimpinan jurusan prodi selama ini terbebani dengan pelayanan administrasi yang begitu berat, sehingga tugas mereka untuk melakukan rencana strategis bagi masa depan prodi dan jurusan itu tidak dapat dilakukan karena dibebani oleh tugas administrasi. Ke depan hal ini akan berubah, Pak. Yang berikut, pusat pengembangan bakat dan kompetensi mahasiswa. Pengembangan bakat ini ada dua hal, pengembangan bakat yang berasal dari nature, dari bakat lahir, tapi kemudian ada pengembangan bakat yang lahir karena hasil pendidikan. Industri 4.0 ini akan dibentuk dalam sebuah klub di mana mahasiswa dapat mempraktekkan dan mengembangkan keahliannya. Yang kedua, boleh lanjut? Lanjut? Kembali ke slide tadi. Ya, yang kedua, pengembangan program studi kompetitif. Puji Tuhan, dalam tahun ini Politeknik dipercayakan oleh pemerintah Inggris dalam program Prosperity Fund. Ada 4 Politeknik Indonesia yang dipilih untuk menjadi penyelenggara pelaksana program Prosperity Fund dari Inggris. 4 politeknik itu adalah Poli Batam, Poli Manado, Poli Marin, dan Poli Semarang. Dan Poli Manado dipercayakan untuk mengembangkan International Tourism Management yang sekarang sedang digarap kurikulumnya. Bila Tuhan berkenan, pada saat berakhir COVID ini, pada bulan Juni, sudah akan ada staf yang akan dikirim ke Inggris untuk dapat melaksanakan program ini. Yang kedua, underwater welding. Saat ini sedang dijajaki dengan The Welding Institute yang ada di Cambridge. Dan yang kemudian SMK Plus, ini program pemerintah yang harus kita sukseskan, di mana 2,5 tahun ada di SMK dan dilanjutkan sisanya di Politeknik sekitar 2 tahun sehingga anak bisa memperoleh gelar D3. Kemudian pendidikan 3+1+I yang bekerja sama dengan Taiwan. Kita sudah ada 2 mahasiswa yang kita tempatkan di Taiwan saat ini di Kaohsiung University, khususnya mahasiswa sipil dan mahasiswa pariwisata. Mereka sekarang sedang melakukan internship dan seluruhnya fully funded by pemerintah Taiwan. Yang berikut, kita akan melanjutkan program Diploma 3 ke Diploma 4 dengan mengakomodasi MEME dan RPL. Dan yang berikutnya adalah Master Terapan. Kemudian untuk pendidikan, pengembangan kerjasama internasional. Baru-baru ini kita sebenarnya sudah memenangkan program kerjasama dari Fulbright yang akan menempatkan tenaga ahli di Politeknik, tetapi karena COVID ini tertunda, jadi mungkin sekitar bulan Januari. Program ini sedang terlaksana. Jackson College, kita baru menempatkan entrepreneurship, pengajar entrepreneur di Politeknik selama 6 bulan. Poskai China, ada mahasiswa kita yang magang di China sebanyak 11 orang. Kemudian ada Universitas Taiwan, dan kemudian kerjasama dengan Solon University dan University of Gloucester di UK. Itu sedang berlangsung saat ini. Next slide please. Untuk penelitian dan pengabdian, mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh Kemenristek dan BRIN, bahwa hasil-hasil penelitian itu harus menuju LRIP, Low Rate Initial Production. Semua hasil-hasil penelitian yang dapat diproduksi, perguruan tinggi harus mengupayakan agar dia menuju LRP. Yang kedua, mengacu kepada bahwa penelitian kita harus memberi dampak, yaitu dapat digunakan oleh masyarakat. Paten dan HKI dan jurnal itu nanti pada urutan berikut, tapi teknologi yang telah kita kembangkan itu harus memberi dampak kepada masyarakat, impact faktornya kepada masyarakat. Dan untuk pengabdian, hilirisasi penelitian, pendampingan di desa-desa dan UKM. Politeknik harus menjadi the agent of change bagi masyarakat yang ada di desa. Next slide please. Misi kedua, transformasi implementasi penjaminan mutu. Selama ini penjaminan mutu kita itu terletak kepada proses input dan output. Yang kedua, penjaminan mutu kita itu lebih banyak kepada sisi administrasi yang tidak dapat menangkap substansi yang sesungguhnya dari penjaminan mutu itu. Maka mulai sekarang penjaminan mutu kita itu harus beralih dari input dan output menuju kepada proses dan substansi serta outcome yang dapat diukur. Dan bila Tuhan memperkenankan saya dipilih untuk menjadi direktur, maka seluruh politeknik ini akan dipasang kamera CCTV sehingga dosen yang mengajar, yang hadir tepat waktu, materi apa yang diajarkan itu dapat terekam secara real time. Next,
Transformasi birokrasi yang kompeten, profesional dan melayani, servis birokrasi. Nah, selama ini pengelolaan kita yang kita laksanakan di jurusan itu diperlakukan sama. Tapi bila Tuhan memperkenankan, saya akan menerapkan apa yang dinamakan merit system. Setiap jurusan yang menunjukkan kinerja yang baik, menunjukkan jumlah mahasiswa yang lebih besar, maka merit sistemnya akan jauh lebih besar. Jadi tidak akan disamaratakan. Seluruh sistem kita itu akan dibuat sistem terintegrasi, mulai dari perencanaan, implementasi, pengembangan, penganggaran layanan akademik itu akan dibuatkan dalam sebuah sistem. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, kita sudah akan memulai beberapa sistem yang akan kita terapkan, tapi semoga bisa dapat dilakukan secepatnya. Next slide please. Transformasi pengelolaan potensi sumber daya institusi. Salah satu kelemahan lamanya anak didik kita itu diterima di industri adalah mereka tidak punya konektor antara institusi ini dengan industri. Nah, salah satu yang menjadi konektor adalah bursa kerja. Bursa kerja ini yang akan mempertemukan alumni kita, lulusan kita atau yang akan magang dengan industri. Yang kedua, untuk memanfaatkan konsep Kampus Merdeka, mengadopsi secara penuh konsep Kampus Merdeka, kita akan mengembangkan inkubator bisnis, di mana mahasiswa dapat mengembangkan apa yang dinamakan creative entrepreneur, ide-ide entrepreneur yang dapat dimodali, yang dapat dibiayai. Yang berikut, pengembangan pusat unggulan teknologi yang selama ini belum berkembang dengan baik. Teaching factory kita sangat banyak di Politeknik tetapi belum diinstitusionalisasi, belum dilembagakan. Yang berikut, LRIP, Low Rate Initial Production untuk penelitian. Dan yang terakhir, Testing Center. Kita Politeknik Negeri Manado telah dipercayakan untuk menjadi pelaksana tes TOEFL internasional. Dan ini akan memberikan keuntungan bukan hanya dari segi pengembangan sumber daya, tetapi juga dari segi pendanaan. Next slide please. Misi keempat. Maaf. Misi keempat adalah itu misi keempat. Nah, untuk mengukur apakah saya sukses memimpin selama beberapa tahun itu, saya menetapkan next slide, apa yang dinamakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini akan menentukan berhasil tidaknya dan ini dapat menjadi parameter untuk mengukur kinerja saya. Ada 11 Key Performance Indicator yang ditetapkan. Pertama, kurikulum berbasis industri sampai kepada soft skill-nya yang ada. Soft skill yang harus dikembangkan bersama dengan industri, khususnya ada 8 soft skill yang sangat kritikal yang perlu dikembangkan. Yang kedua, indikator kinerja dari segi mahasiswa, ada ukurannya, berapa mahasiswa yang berusaha, berapa mahasiswa yang aktif berbahasa Inggris, berapa mahasiswa yang aktif mengikuti pertukaran dalam dan luar negeri. Yang berikut, indikator kinerja, next slide ketiga. Indikator kinerja dari segi lulusan. Dari segi apa kita mengukur lulusan kita? Dari segi sertifikasinya atau dari segi employability-nya? Bahwa dia dapat diterima bekerja di masyarakat. Ada sekitar 6 indikator kinerja di lulusan, termasuk UMR mereka. Berapa UMR yang mereka terima? Next slide please. Indikator penjaminan mutu. Penjaminan mutu kita akan diarahkan untuk menangkap proses dan substansi dari penjaminan mutu. Menteri Pendidikan sudah mengatakan bahwa akreditasi tidak menjamin mutu. Nah, kita harus menciptakan perangkat yang dapat menjamin mutu kita. Salah satunya adalah menyediakan CCTV untuk seluruh proses pembelajaran. Next slide please. Indikator program studi baru. Jadi akan dibuka dan sedang dirintis saat ini adalah International Tourism Management. Underwater Welding sedang dijajaki bersama The Welding Institute yang ada di Inggris. Master terapan pariwisata, master terapan sipil,
program studi D3 ke D4 SMK Plus, program studi 3+1N+I yang bekerja sama dengan Taiwan. Next slide please. Indikator program studi berkelas dunia. Pada akhir kepemimpinan bila Tuhan berkenan, akan dibuka 2 program studi kelas dunia, yaitu program studi International Tourism Management dan yang kedua Underwater Building. Khusus untuk International Tourism Management ini sedang dijajaki sebagai implementing officer-nya adalah ILO, dan ILO sedang mempersiapkan kita untuk melaksanakan program ini. Next slide please. Indikator yang ke-7, tenaga pendidik. Tenaga pendidik kita diukur dari berapa banyak dosen praktisi dari industri, berapa banyak dosen kita yang magang di industri, dan kemudian berapa banyak dosen kita yang tersertifikasi di industri, visiting profesor dari luar negeri, dosen tamu dengan keahlian spesialis dari dalam dan luar negeri, dan dosen yang bermitra penelitian dengan dosen dari universitas dalam negeri, termasuk dengan industri. Next slide please. Penelitian. Penelitian kita ini ada beberapa indikatornya, termasuk paten sederhana, teknologi tepat guna, dan ini yang dibutuhkan, HKI, jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal institusi terakreditasi. Pengabdian. Tinggal berapa menit, Ketua? Berapa menit? Berada sudah 15 menit. Silakan ada tambahan 1 menit. Nah, apa-apa. Berapa menit? 1 menit. Oke. Indikator berikutnya adalah teaching factory. Berapa teaching factory yang akan kita dirikan di Politeknik? Potensi itu sudah ada. Baik dari teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, administrasi bisnis, akuntansi, pariwisata, seluruh potensi pendidikan kita yang dapat dikomersialisasi dengan mengadopsi konsep business cum education, perpaduan antara pendidikan dan bisnis akan kita arahkan sehingga kita memiliki kemampuan untuk mendanai diri kita sendiri dan mendanai proses pengembangan staf. Kemudian indikator ke-11 adalah indikator layanan akademik. Salah satu yang fenomenal yang ingin kita lakukan adalah digitalisasi ijazah dan transkrip, pembelajaran daring, transaksi pembayaran online, e-academic service. Dan yang ke-12 adalah potensi komersialisasi sumber daya institusi. Saya menghitung bahwa pada tahun keempat kita boleh memperoleh pendanaan sekitar 23M per tahun dari semua potensi LRIP, potensi teaching factory, potensi jasa yang akan kita komersialisasi. Bila Tuhan berkenan, semoga mimpi-mimpi ini dapat diwujudkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan visi misi Politeknik ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan aplaus untuk bakal calon nomor urut 3, Dr. Anda Marike Alimo MD. Dan kami mengucapkan